penting mungkin kenapa harus bermediasi. Ini paling penting ya. Penting mungkin kenapa harus bermediasi. Ini paling penting ya. Bukan soal hanya harta, bukan soal hanya cerai, tapi damage ya yang timbul selama ini. Bayangkan ada tuduhan perselingkuhan kiri dan kanan. Nah, kalau ini bisa damai, bisa dalam arti diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, maka tentunya itu bisa kita cover gitu kan, kita bisa selesaikan bahwa isu itu mungkin tidak benar, yang ini tidak benar, sehingga kehidupan mereka berdua akan menjadi baik gitu loh. Baik Pak Hotma, baik Bu Desi, dalam kesehariannya nanti di kemudian hari akan lebih baik. Karena harus diingat, ini kan ada anak-anak, ya kan? Ya, jadi harus diutamakan penting, jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi ada anak-anak. Jadi kalau itu bisa kita pulihkan kembali, saya kira mereka akan dapat hidup sejahtera kembali. Meskipun harus berpisah, tapi hidup dengan damai gitu. Oke. Pak Oto, tepatnya kapan sih ketemu sama Bu Desiree? Dan apa aja yang diutarakan dari Bu Desiree? Ya, mengenai apa yang disampaikan mungkin saya tidak bisa sampaikan karena saya khawatir itu akan mengganggu mediasi. Tetapi yang pasti saya pastikan Ibu Desiree juga sangat ingin hal ini selesai dengan baik. Dan juga saya juga dengar dari Hotma juga sampai kemarin ya, juga Pak Hotma juga ingin menyelesaikan dengan baik. Yang jadi sulit buat saya sekarang, saya membaca tadi di berita di CNN ya online dari Pak Muarakarta tadi membuat syarat bahwa katanya harus kuasa dari Pak Hotman dari Desiree ke Hotman harus dicabut baru bisa damai. Nah ini yang saya tadi, tapi itu baru saya baca barusan ini waktu saya datang ke sini. Nah kalau itu benar memang akan jalan menjadi sulit ya kan. Nah, jadi beban saya semakin berat lagi gitu ya. Karena bagaimanapun apa bisa dengan cara yang lain gitu ya. Nah ini mungkin tugas-tugas saya lah ya. Tapi sepanjang mereka mau berbicara, menurut saya akan ada jalan. Kecuali kalau mereka memutus pembicaraan, ya namanya sudah tidak mungkin lagi gitu ya. Tadi Pak Oto bilang katanya harus ada syarat-syarat kalaupun misalnya mereka berdamai. Ini di luar dari Pak Muarakarta ya Pak. Ya, syarat-syarat apa sih Pak yang diajukan mungkin? Katanya ya, syarat-syaratnya itu berat. Mungkin ini sebelum saatnya saya sampaikan karena itu kan isi daripada musyawarah kan, ya yang bisa iya bisa tidak itu kan harus dirundingkan gitu. Jadi saya tidak akan mau membuka isi pembicaraan karena itu confidential basis ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sementara ini, saya nggak tahu besok, sementara ini masih berkeinginan besar untuk bisa menyelesaikan persoalannya ini. Ya, jadi mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan dengan baik, doakan gitu. Bang, waktu pertemuan kemarin Bang dengan Desiree dengan Bang Hotma, mereka sepakat Bang untuk berdamai Bang. Terus bagaimana dengan laporan-laporan kepolisian yang sudah dilaporkan kedua belah pihak? Makanya saya bilang ini kan ini baru tahap permulaan sebenarnya. Saya kan masih membuat istilahnya kalau mediasi itu kan ada round ya, berapa ronde gitu istilahnya kan. Tapi ini kita bikin secara musyawarah kan nggak begitu formal ya kan. Musyawarah ini bisa kita lakukan telepon, bisa langsung dan sebagainya. Nah tahap sekarang saya belum mereka bertemu. Belum jadi mempertemukan masih kamar ya, ke kamar nih ya. Jadi saya bicara sama Desiree, Ibu Desiree, saya bicara dengan Hotma, gitu ya. Ini masih dirundingkan sampai nanti harapan saya tentunya sampai mereka bisa bertemu untuk bisa finalisasi apa isi perdamaian itu. Nah, mengenai soal ada laporan-laporan tentunya juga itu tentunya pasti ya menjadi bagian yang harus dibicarakan. Ya. Nah, di samping ini harus kita lihat adalah bahwa ada dua perseteruan di sini saya lihat kan. Satu antara Ibu Desiree dengan Hotma, ya Pak Hotma ya. Satu lagi antara Pak Hotma dengan Pak Hotman. Nah ini kan nanti tahap berikutnya lagi nih ya. Ya ini tahap berikutnya. Jadi saya pikir kalau antara Ibu Desiree dengan Pak Hotman bisa selesai,
mungkin antara Pak Hotman dengan Pak Omar juga bisa diselesaikan. Sebagai ketua berani, saya punya kewajiban moral untuk bisa menyelesaikan perseteruan antara teman sejawat saya ini, ya, itu harus saya lakukan. Gitu. Karena apa? Seperti saya katakan, ada kode etik di advokat itu. Pertama kali menyelesaikan masalah apapun, perkara pun, itu harus mengupayakan perdamaian terlebih dahulu sebelum menangani perkara itu. Itu harus utamanya. Jadi saya pun kalau saya melihat mereka ada berseteru, saya akan mengupayakan perdamaian dulu di antara mereka. Ya. Jadi saya sekarang belum membawa masalah yang diajukan oleh Pak Hotma melalui Pak Partahi dan Pak Warakarta ke Komisi Pengawas maupun ke Dewan Kehormatan. Saya berharap kalau boleh mereka juga bisa damai. Ya karena ini kan yang dilaporkan ini kan hanya persoalan internal pribadi mereka berdua, bukan pelanggaran yang tidak bisa didamaikan. Gitu. Gitu. Jadi memang jalan terjal, persoalannya tidak mudah, makanya selalu saya katakan saya tidak bisa menjamin apakah ini bisa selesai, tapi saya berdoa, saya berharap mudah-mudahan mereka bisa meluluhkan hatinya, melepaskan egonya, memikirkan masa depan yang lebih baik, maksudnya kehidupan yang lebih baik maksud saya, bahwa siapa tahu, bayangkan saya mencoba begini ya, masa ya 20 tahun hidup tidak ada yang manis, masa 20 tahun hidup bersama tidak ada yang indah, nggak mungkin ya. Jadi sekarang ini kan yang buruk yang ditonjolkan, nah saya ingin mengembalikan ini, tolong lupakan dulu yang buruknya, lihat yang indah-indahnya gitu. Dan siapa tahu kalau kita bisa recall yang indah-indah, mudah-mudahan mereka bisa mengenang hal-hal yang manis supaya bisa mereka duduk bersama lagi.